Pemirsa sekalian, kita ikuti Yogyakarta di malam hari. Kita awali dari Tugu Pol Putih. Di sini tepat kita berada di Tugu. Depan itu adalah Tugu Pol Putih yang menandakan benteng Keraton Yogyakarta yang paling utara. Ini tempatnya di sini nih. Terasa sangat padat. Nanti apakah bisa melewati Malioboro atau tidak, karena ini sangat padat. Ternyata jalan sekitar Tugu sedang diperbaiki. Nah, kita masuk ke Jalan Mangkubumi dari Tugu ke arah selatan. Kirian ini adalah harian kedaulatan rakyat, yaitu harian koran yang dimiliki oleh Yogyakarta. Nah, dari Mangkubumi ini selatan itu adalah Malioboro, tetapi kita tidak boleh langsung karena ada rel kereta api, jadi kita harus memutar ke kiri dulu. Nah, bagi kendaraan bermotor tidak boleh melewati rel kereta, dan kita harus lewat underpass, kita ke kiri dulu. Nah, di sebelah kanan ini adalah stasiun Tugu, stasiun Yogyakarta, stasiun kereta api Yogyakarta. Ke kiri melalui underpass. Adalah Hotel Garuda, yaitu salah satu hotel besar atau berbintang 4 di Malioboro. Sekarang kalau ke Malioboro tidak boleh langsung parkir di sepanjang jalan Malioboro, tetapi di sebelah kanan ini telah dipersiapkan kantong parkir induk, yaitu untuk memenuhi pengunjung agar parkir di sini.
Jadi sekarang di sepanjang Jalan Malioboro itu bersih dari parkir. Jadi pejalan kaki atau pengunjung dengan santai, bebas, dan nyaman sekarang kalau di Malioboro. Perhatikan, mereka pengunjung bisa duduk-duduk santai dengan kursi-kursi indah yang sudah dipersiapkan oleh Pemkot Kota Jogja. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi parkir-parkir di pinggir-pinggir jalan Malioboro ini. Nah, yang boleh berada di sepanjang Malioboro adalah andong dan becak tanpa motor. Nah, andong di Yogyakarta berbeda dengan dokar-dokar di kota-kota lain ya. Andong di Yogyakarta rodanya 4, memiliki roda 4, tapi kalau dokar di tempat kota-kota lain beroda 2. Untuk penariknya kuda biasanya ada yang 1 kuda, ada yang 2 kuda. Perhatikan, yang boleh parkir di sini adalah andong dan becak. Nah, pengunjung bisa santai tanpa terganggu oleh parkir kendaraan bermotor, karena parkir kendaraan bermotor sudah dipersiapkan di kantong-kantong parkir tertentu, tidak di sepanjang jalan. Nah, mereka bisa santai menikmati keindahan Malioboro. Nah, di sebelah kiri ini adalah Malioboro Mall. Malioboro, di sepanjang Malioboro juga dijaga oleh Jogoboro. Jogoboro itu adalah keamanan yang khusus menjaga wisatawan di sepanjang Malioboro. Jadi ketertiban dan keamanan lebih terjamin karena sudah ada personel keamanan khusus wisata Malioboro. Mereka memberikan kenyamanan dan keamanan dengan simpatik. Sebelah kiri ini Pasar Beringharjo, yaitu pasar terbesar di Yogyakarta. Sebelah kanan ini yaitu Gedung Agung, yang mana istana negaranya Yogyakarta. Kita terus lurus. Di sebelah kanan dan kiri ini adalah Cagar Budaya, Bank Indonesia, dan kantor pos, yaitu peninggalan kolonial Belanda, gedung peninggalan kolonial Belanda. Masuk ke Jalan Tripura. Setelah melewati Malioboro, kita masuk ke
alun-alun utara. Kan alun-alun itu adalah Keraton Yogyakarta. Nah, kita tidak bisa lurus, kita belok ke kanan memutari Keraton Yogyakarta. Nah, ini alun-alun sekarang juga sudah dipagari, jadi sudah tidak terkotori oleh orang-orang yang kalau tidak bertanggung jawab, yang sering mengotori dengan sampah. Nah, sudah nampak bersih. Ini alun-alun utara. Masuk ke Keraton Kilen. Nah, di sini adalah kebun. Gedung utamanya keraton. Kalau ke kiri, kita ke kanan, karena kalau ke kiri tidak boleh, termasuk keraton utama, jadi tidak boleh masuk. Kita ke kanan. Di sepanjang jalan ini adalah Jalan Rotowijayan, tempat dimana menjual souvenir-souvenir khas Yogyakarta, misalnya kaos khas Yogyakarta, baju batik khas Jogja, dan macam-macam souvenir. Belok ke kiri. Setelah kita melewati keraton, kita menuju ke alun-alun kidul. Ini adalah Ngasem. Di depan itu adalah Pulau Cemeti, yang mana Kaputren, yang mana putri-putri keraton biasa pada saat itu biasa beristirahat di tempat ini. Di tempat itu kalau sekarang namanya Taman Sari. Depan ini adalah Taman Sari, yang mana putri-putri keraton biasanya beristirahat dan berrefreshing. Ada kolam renangnya juga. Kolam renang pada saat itu, pada saat zaman kejayaan keraton Kesultanan Yogyakarta. Kolam renangnya tidak seperti kolam renang yang sekarang ini, ya sederhana. Ini namanya Taman Sari. Sampai sekarang juga masih banyak pengunjung yang datang ke Taman Sari untuk melihat terutama kolam renang atau pemandian yang biasa digunakan oleh putri-putri keraton. Di tempat itu untuk menuju ke Taman Sari, ke kolam renang dari keraton itu bisa melalui bawah tanah, karena ada lorong yang menghubungkan Taman Sari dengan keraton. Kita belok ke kiri menuju ke alun-alun kidul. Kalau tadi alun-alun utara, sekarang kita melewati alun-alun kidul.
bisa dilewati atau tidak, karena biasanya sangat ramai, banyak odong-odong, yaitu mobil-mobilan yang terbuat dari sepeda beroda 4 diuntal. Nah, di alun-alun Kidul ini ada 2 ringin kurung. Ringin kurung itu ya ada dua ringin yang dibetengi. Orang-orang bisa, pengunjung bisa, itu namanya selalu menggunakan masker, berjaga jarak, dan selalu ada semacam mitos bahwa kalau kita bisa melalui ringin kurung, yaitu di antara 2 ringin, tepat di tengah-tengah dengan mata tertutup, yaitu di penutup mata, diberi penutup mata, diikat dengan kain hitam, dan kita memutar dulu baru kita diarahkan agar bisa berjalan tepat di tengah-tengah ringin kurung. Apabila kita bisa melewati tepat di tengah-tengah ringin kurung itu, maka akan terpenuhi keinginan kita. Nah, di sini banyak ABG yang datang di sini. Ternyata hari ini agak lengang karena kita bisa melewati dengan leluasa. Kita melalui alun-alun Kidul, kita menuju ke selatan. Di depan itu adalah Plengkung Gading. Plengkung Gading itu adalah pintu gerbang Beteng Keraton yang berada di selatan, yang mana Keraton Yogyakarta itu dikelilingi oleh beteng besar dan tinggi. Di setiap arahnya ada plengkung. Kita akan masuk ke bawah plengkungnya itu. Di sebelah selatan namanya Plengkung Gading, di sebelah timur namanya Plengkung Wijilan. Nah, di sepanjang Plengkung Wijilan itu terkenal kuliner gudeg, yaitu di sepanjang jalan itu semuanya menjual gudeg. Jadi pemirsa sekalian, apabila ingin mencari gudeg yang paling khas, yaitu di Wijilan, karena banyak sekali penjual gudeg yang ada di situ. Karena kita menyusuri mulai dari Beteng Keraton paling utara, yaitu namanya Tugu. Lalu tadi kita melewati alun-alun utara, selanjutnya memutari Keraton, lalu alun-alun Kidul, lalu Plengkung Gading, selatannya lagi, imajinirnya lagi. Nanti kita akan menuju ke Beteng Keraton paling selatan, namanya
Panggung Krapyak. Ya, Panggung Krapyak itu adalah benteng keraton paling selatan. Apabila pemirsa belum pernah melihat benteng keraton paling selatan, itu bentuknya gedung kotak kotak besar, tepat berada di tengah-tengah perempatan. Ya, kalau orang pertama kali melihat maka akan berkomentar kok mirip Ka'bah. Ya, karena memang gedung itu atau benteng itu mirip Ka'bah. Bentuknya kotak, tepat berada di tengah-tengah. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Kita sampai di Kampung Krapyak, yaitu Krapyak itu terkenal dengan pondok pesantren terbesar di Yogyakarta. Panggung Krapyak, benteng keraton paling selatan tadi terletak di Krapyak, makanya terkenal dengan Panggung Krapyak. Atau banyak orang menyebutnya kandang menjangan. Nah, sebenarnya bukan kandang menjangan, tetapi pada saat itu prajurit keraton ketika menjaga di benteng ini sambil membawa panah untuk berburu menjangan. Nah, di depan itu adalah Panggung Krapyak, yaitu benteng keraton paling selatan. Kita nanti akan memutari. Benteng itu tepat berada di tengah-tengah jalan, tengah perempatan jalan. Kita nanti akan memutari. Nah, kita memutari. Adalah keraton benteng keraton paling selatan. Temboknya sangat tebal. Temboknya itu bukan satu batu bata itu, tetapi 1 meter. Ya, demikian pemirsa sekalian, kita sudah melihat-lihat Jogja di waktu malam. Sebenarnya bukan Jogja keseluruhan, karena yang saya tayangkan tadi, kita lewati tadi jalannya imajiner keraton, yaitu benteng keraton paling utara sampai dengan benteng keraton paling selatan, yaitu dari dari benteng Tugu sampai itu yang paling utara, dan sampai dengan Panggung Krapyak yang paling selatan. Demikian.